Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Nah, di part kemarin tentu saja ceritanya menarik ya, dimana Yun Xiao melawan Xiang Zi dan akhirnya Xiang Zi, sang jenius dari Laut Utara, tewas. Tapi kalau misalnya kita mengira bahwa itu adalah akhir dari pertarungan di Pulau Xiankong, itu salah besar. Karena ini baru awal dari permainan catur yang sangat mengerikan. Kenapa kok aneh mengatakan permainan catur? Kita langsung saja bahas kisah hidup Tuan Muda Yun di part 145. Setelah menyaksikan pertarungan antara Yun Xiao dan juga Xiang Zi, semua orang yang ada di Pulau Xiankong masih diliputi kebingungan. Mereka tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, kemunculan dari 5 harta rahasia naga itu sudah cukup untuk menjelaskan hasil dari pertarungan itu. Kini pertarungan telah berakhir dan Xiang Zi telah gugur. Nah, di saat semua orang masih bingung, dua sosok dengan cepat bergerak. Salah satunya adalah Guang Yuan. Tekadnya jelas, dia ingin merebut kelima harta rahasia naga itu. Sementara, sosok yang lain adalah Bei Ming Kangtian. Dia kini tampak dipenuhi niat membunuh, yang mana ia arahkan pada Yun Xiao. Wajah Guang Yuan langsung menjadi gelap saat dia melihat Bei Ming Kangtian ikut bergerak. Dia mengira kalau Bei Ming Kangtian hendak melindungi Yun Xiao. Dengan dengusan dingin, dia mengangkat 2 jari dan menunjuk ke arah Bei Ming Kangtian. "Enyahlah," katanya. Ekspresi Bei Ming Kangtian pun berubah. Tubuhnya berkilat di udara dan dia berseru, "Tunggu, ini salah paham." Setelah kematian Xiang Zi, hati Guang Yuan dipenuhi kegelisahan yang tak dapat dijelaskan. Namun sebagai seorang martial Sovereign bintang 9, dia tidak mau mengabaikan firasat di dalam hatinya. Di antara semua orang, hanya Bei Ming Kangtian yang saat ini terasa mampu dan punya peluang untuk menjadi ancaman. Karena itu, saat melihat Bei Ming Kangtian bergerak, niat membunuh dari Guang Yuan pun langsung menguat. "Jika ini memang salah paham, enyahlah." Begitu kata-kata "enyahlah" keluar, cahaya dingin meledak dari ujung jari Guang Yuan. Setiap serangan itu diarahkan untuk membunuh. Wajah Bei Ming Kangtian menjadi gelap. Dia adalah martial Sovereign bintang 8. Namun dia diperlakukan seperti anak kecil. Amarahnya pun meledak. "Jangan terlalu sombong." Tangannya bergerak dengan cepat. Langit pun berubah. Sebuah nebula muncul memancarkan fenomena aneh. Gerakan hidupku tak terbatas. Itu adalah salah satu gerakan andalan dari keluarga Bei Ming. Ekspresi Guang Yuan pun berubah drastis. Serangan itu bukan main-main. Dia pun segera membalasnya. Pasang surut sungai musim semi menyatu dengan laut. Gelombang air melonjak dari tubuh Guang Yuan, menyatu dengan kekuatan laut dan kemudian membentuk sebuah gelombang raksasa yang langsung menerjang nebula milik Bei Ming Kangtian. Ledakan pun menggema. Langit kini dipenuhi oleh percikan cahaya dan air. Bei Ming Kangtian terdorong mundur. Ki dan darahnya bergejolak. Dia terkejut. Perbedaan kekuatan di antara mereka terasa begitu besar. Guang Yuan mendengus. "Kalau kau tidak mau mati, enyah." Wajah Bei Ming Kangtian pun muram. Dia sadar, dia kalah. Tapi tatapannya tetap tertuju pada Yun Xiao. Baginya, hari ini Yun Xiao harus mati. Sementara itu,
Saat ini kondisi Yun Xiao sendiri sangat lemah. Untuk membunuh Xiangxi sebelumnya, Yun Xiao telah mengeluarkan semua yang dia punya. Guang Yuan terus melangkah mendekat. Setiap langkahnya penuh dengan tekanan yang menyesakkan dada. Di sisi Yun Xiao, Little King Kong dan buaya berdiri menjaganya. Sementara yang lain ingin membantu, tapi tak berdaya di hadapan Guang Yuan. "Penguasa pulau pertama, tolong jangan bunuh dia," seru peri air. Guang Yuan tersenyum tipis dan berkata, "Anak ini telah membunuh putra mahkota Laut Utara. Dosanya tak termaafkan, dan hari ini aku akan menegakkan keadilan." Peri air langsung bergerak. Dalam sekejap dia berdiri di depan Yun Xiao. "Tidak, aku membutuhkan anak ini. Dia tidak boleh mati." Ekspresi Guang Yuan menjadi dingin. Dia tersenyum tipis namun penuh dengan makna. "Li Yun Xiao, bahkan setelah semua yang kau lakukan, kau masih hidup. Kini putri pun sampai melindungimu. Tampaknya kau benar-benar dilindungi oleh kehendak surga." Guang Yuan menatap peri air dan berkata lagi, "Baiklah, putri. Bagaimana jika begini? Saya tidak akan membunuhnya selama dia mau menyerahkan kelima harta rahasia naga dan ikut bersama dengan saya ke Istana Laut Utara untuk menerima hukuman." Peri air tampak ragu. Dia tahu kalau dia menolak, konflik tak akan terhindarkan. Tapi sebelum peri air menjawab, Yun Xiao sudah tertawa. Dia menyimpan semua harta rahasia naga itu. Dengan santai dia bicara, "Kalaupun aku harus pergi ke Laut Utara, aku akan pergi sendiri. Dan akulah yang akan menyerahkan semua ini pada penguasanya. Sejak kapan kau punya hak untuk mengambil kuasa ini?" Mendengarnya Guang Yuan mencibir. "Aku tahu kau adalah orang yang licik. Aku tidak ingin ada kejutan di tengah jalan. Satu-satunya cara agar kau tetap bisa hidup adalah dengan cara ini." Keduanya saling menatap. Tentu tak ada rasa percaya di antara mereka. Semuanya punya kepentingan sendiri-sendiri. Di sisi lain, Beiming Kang Tian mengamati dengan wajah gelap. Dia tahu Guang Yuan kemungkinan besar akan tetap membunuh Yun Xiao setelah menerima semua harta rahasia naga. Tapi dia tidak bisa mengambil resiko. Apapun yang terjadi, Yun Xiao harus mati di tangannya. Karena itu Beiming Kang Tian berkata, "Penguasa pulau pertama, jika kamu keberatan untuk turun tangan sekarang, biarkan aku yang membunuhnya. Harta rahasia naga itu akan tetap menjadi milikmu," kata Beiming Kang Tian. Kali ini Beiming Kang Tian bahkan menekan harga dirinya demi tujuan membunuh Yun Xiao. Mata Guang Yuan menyipit. Dia kemudian tersenyum. Kalau memang itu adalah kehendak dari saudara Kang Tian, silahkan saja. Beiming Kang Tian lalu melangkah maju. Niat membunuhnya kini menjadi semakin pekat. Yun Xiao tetap tenang. Dia tersenyum tipis. "Tetua Kang Tian, apakah kau tidak menginginkan setengah dari teknik yang kuberikan itu?" Wajah Beiming Kang Tian membeku. "Berhentilah berpura-pura. Kau tahu kenapa aku ingin membunuhmu. Katakan padaku, apa hubunganmu dengan orang itu? Selama kau memberitahuku, apakah dia masih hidup dan di mana dia sekarang berada, aku bisa mengampuni nyawamu." Mendengar itu semua orang bingung. Tak ada yang memahami maksud dari Beiming Kang Tian. Guang Yuan hanya menyipitkan mata dan mengamati. Saat Beiming Kang Tian melewatinya, tiba-tiba cahaya dingin melintas di matanya. Dia menyerang
Kedua telapak tangannya mendorong ke depan dengan ganas. Dasar pengecut! Beiming Kangtian terkejut. Dia langsung mengerahkan semua kekuatannya untuk bertahan. Ledakan pun menggema. Tidak ada teknik yang rumit, hanya benturan kekuatan murni. Guang Yuan menekan Beiming Kangtian dengan kekuatan penuh. Tubuh Beiming Kangtian pun terdorong mundur. Semua orang tercengang. Kini situasi kembali berubah. Apa maksudnya ini? Bukankah penguasa pulau pertama ingin membunuh Li Yunxiao? Teriak Beiming Kangtian dengan marah. Dia bisa merasakan gelombang kekuatan yang terus-menerus mengalir dari telapak tangan Guang Yuan. Tekanan itu menghancurkan setiap teknik yang ia keluarkan, memanfaatkan perbedaan tingkat kultivasi untuk menindasnya. Gerakan itu benar-benar efektif. Beiming Kangtian kehilangan inisiatif dan tak memiliki celah untuk mundur. Satu-satunya pilihan adalah menghadapi serangan itu dengan kekuatan asalnya sendiri. Guang Yuan menyeringai dingin. Aku sudah punya firasat buruk sejak tadi. Bahkan kelopak mataku terus berkedut. Di pulau ini, siapa lagi selain dirimu yang bisa membuatku merasa terancam? Yunxiao memang harus mati. Tapi sebelum itu, aku akan menyingkirkanmu. Mendengarnya, Beiming Kangtian sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia telah menahan diri demi membunuh Yunxiao, tapi kali ini dia justru terjerumus ke dalam jebakan dari Guang Yuan. Martial Sovereign bintang 9, namun bertindak seperti ini. Di mana kebanggaanmu sebagai seorang pahlawan? Guang Yuan tertawa keras. Pahlawan? Pemenang adalah pahlawan, dan yang kalah hanyalah sampah. Kekuatan meledak dari telapak tangan Guang Yuan. Dia berniat untuk membunuh Beiming Kangtian. Meskipun pertarungan ini akan menguras kekuatan asalnya dan bahkan mungkin melukai dirinya, tapi semua itu dia rasa sepadan. Selama Guang Yuan bisa menelan dan mencerna Beiming Kangtian, kerugian itu akan tergantikan. Namun, tiba-tiba sebuah suara dingin terdengar memotong suasana tegang itu. Penguasa pulau pertama benar. Pemenang adalah pahlawan, dan yang kalah hanyalah sampah. Ekspresi Guang Yuan berubah drastis. Pupil matanya menyusut. Aura kematian menjalar di dalam hatinya. Keringat dingin mengalir di dahinya. Semua orang terkejut. Wajah Leng Yu dan Jiu Tian yang ada di kejauhan pun seketika berubah. Seolah mereka meragukan pendengaran mereka sendiri. Dari kekosongan, sosok bayangan samar muncul. Dan dari sana, sebuah cahaya tajam menyambar turun. Serangan penjepit, kata sosok itu. Beiming Kangtian tidak memahami sepenuhnya situasi saat ini. Tetapi dia tahu, kesempatan telah tiba. Dia mengepalkan tangan, mengerahkan seluruh kekuatannya lalu meraung. Gerakan angsa. Yin Qi dingin menyembur dari telapak tangan Beiming Kangtian, mengembun menjadi bentuk solid. Fenomena aneh muncul di belakangnya. Serangan dari luar dunia kembali turun, menghimpit Guang Yuan dari dua arah. Di langit, ada tebasan dahsyat yang turun bersamaan dengan kilatan cahaya pedang. Hukum pedang terbentuk di sekitarnya, seolah hendak membelah langit dan bumi. Melihat itu pupil mata Yunxiao menyusut. Tatapannya dipenuhi dengan keraguan. Perubahan ini tidak terduga oleh siapapun, bahkan Guang Yuan sendiri. Kini dia mengerti sumber kegelisahannya ternyata bukanlah Beiming Kangtian. Di dalam bahaya itu, potensi Guang Yuan meledak.
Dia menyatukan dua jari membentuk sebuah segel dan berteriak, "Ki elemen campuran." Segel itu terbuka di depannya, berubah menjadi penghalang yang melingkar. Dua serangan menghantam penghalang secara bersamaan. Angin dan awan bergejolak hebat. Tanah pun pecah menjadi kerikil yang terpental ke segala arah. Semua itu berpusat pada ketiga ahli ini, dan area dalam radius ratusan meter hancur total. Semua orang terpental mundur. Yun Xiao kemudian ditarik oleh penjaga zirah emas yang dipanggil oleh peri air. Mereka menjauh hingga ratusan meter. Dengan senyum kecut, Yun Xiao menunjuk ke arah Little King Kong dan buaya di sampingnya. "Putri, kamu terlalu khawatir. Aku juga punya dua penjaga. Meskipun tampilannya kurang meyakinkan, tapi mereka cukup kuat." Mendengarnya, peri air tersipu. Dia segera menarik kembali penjaganya. Hal itu hampir membuat Yun Xiao terjatuh. Untungnya Little King Kong langsung menangkapnya. Di tengah rasa malu itu, peri air lalu menatap ke arah buaya. Wajahnya berubah keheranan. Buaya ini auranya sangat familiar. Buaya itu hanya melirik sekilas sebelum kembali memejamkan mata seolah tidak tertarik pada peri air. Walaupun telah diberi segel budak oleh Yun Xiao, sifat alaminya tidak berubah. Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, "Dia sudah menyerap gunung api hitam milik bawahanmu. Dia cukup berguna bagiku." Peri air terdiam sejenak. Wajahnya tiba-tiba menjadi cemas. "Tunggu, sudah lama aku tidak melihat Mosa. Bahkan setelah keributan sebesar ini, bagaimana bisa dia belum muncul? Apakah terjadi sesuatu padanya?" Yun Xiao tersenyum tipis. Dalam hati dia sudah punya dugaan bahwa Mosa kemungkinan besar telah tewas. Tapi melihat kegelisahan di wajah gadis itu, dia memilih untuk diam. Kini semua orang menatap ke pusat pertempuran dengan wajah ngeri. 3 orang ahli puncak bertarung habis-habisan. Namun, bahkan gabungan dari kedua kekuatan mereka masih belum mampu menembus pertahanan Guang Yuan. Meski begitu, wajah Guang Yuan sendiri tampak pucat. Serangan tadi jelas memperparah lukanya. Dia memuntahkan darah. Dia berkata dingin, "Kematian ke-6." Tangannya segera berubah menjadi bilah. Satu tebasan membelah langit dan bumi. Kedua lawannya langsung terpukul mundur. Beiming Kang Tian terlempar ratusan meter, sementara laki-laki yang bertarung juga bersamanya terdorong ke langit. Setelah serangan itu, Guang Yuan melesat ke atas platform lotus. Dia duduk bersila di atas platform lotus, menatap dingin sosok yang ada di langit. Baru saat itu, semua orang menyadari bahwa sosok laki-laki berpedang yang baru saja melawan Guang Yuan adalah Zhao Wenzhan, alias penguasa pulau kelima dari Pulau Xiankong. Keterkejutan terlihat di wajah semua orang. Tapi Zhao Wenzhan mengabaikan reaksi mereka. Dia menunduk dan menatap ke arah Guang Yuan. "Penguasa pulau pertama, sudahkah kau mengambil keputusan?" Guang Yuan menatapnya dingin. "Sebelumnya aku heran, kenapa kau tiba-tiba hilang? Dengan kemampuanmu sebagai seorang alkemis tingkat 9, kau tidak akan mungkin mati begitu saja." Zhao Wenzhan mengangguk santai dan berkata, "Ternyata kamu menyadarinya. Hal ini membuat masalah ini menjadi lebih mudah." Guang Yuan mencibir, "Cih, kau menyembunyikan dirimu dengan sangat baik." Zhao Wenzhan tertawa ringan. "Apakah maksud penguasa pulau pertama adalah penyembunyian diriku barusan? Atau justru bagaimana aku bertindak selama ini?" Guang Yuan mendengus. "Kau memang bukan sekedar alkemis biasa. Pedangmu barusan
sudah menunjukkan bahwa kekuatanmu setengah langkah lagi akan mencapai bintang 9. Bukankah begitu, Zhao Wenzhan? Semua orang tersentak. Bahkan Bei Mingkangtian pun mengernyitkan dahi. Dia tahu serangan Zhao Wenzhan memang setara dengan teknik pamungkas miliknya. Hanya Yun Xiao yang terdiam, seolah dia mengaitkan sesuatu dalam pikirannya. Serangan-serangan dari Zhao Wenzhan terlihat familiar. Kini Zhao Wenzhan tampak tersenyum. Sungguh, pengamatan dari penguasa pulau pertama sangat tajam. Guang Yuan lalu merespon dengan suara dingin. Bertahun-tahun kau bersembunyi di pulau Xian Kong tanpa meninggalkan jejak. Aku benar-benar ingin tahu apa tujuanmu sebenarnya. Zhao Wenzhan dengan santai mengangkat bahu dan berkata, apapun tujuanku, itu bukan urusanmu. Tapi, kalau sekarang kau membicarakan ini untuk mengulur waktu, semua itu percuma. Karena mengulur waktu tidak akan menyembuhkan lukamu. Lebih baik kau menyerah saja. Guang Yuan mendengus. Kau benar-benar menyelidikiku dengan sangat baik. Zhao Wenzhan menjawab, dengan sifatmu yang mudah curiga itu, sebenarnya sangat sulit untuk menemukan kebenaran tentangmu. Tapi ngomong-ngomong, muridku tidak ada. Bukankah kau yang sudah memakannya? Guang Yuan mendengus. Memangnya kenapa? Kau bahkan tidak terlihat bersedih kehilangan dia. Dengan santai Zhao Wenzhan menjawab, hidup dan mati adalah takdir. Sebagai seorang guru, aku hanya bisa membalaskan dendamnya. Maka bersiaplah. Percakapan mereka terdengar santai, tapi setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh. Guang Yuan mencibir, kalian manusia memang licik. Biar ku tebak, tujuanmu adalah informasi yang kumiliki, bukan? Zhao Wenzhan mengangguk dan berkata, benar sekali. Sebelum aku datang ke Pulau Xian Kong, aku bukanlah siapa-siapa. Setelah bertemu denganmu, aku mulai berubah. Guang Yuan mengangguk. Kalau begitu, maka aku hari ini akan mengulitimu sebelum bertanya lebih lanjut tentang hal ini. Aura Guang Yuan melonjak tiba-tiba. Zhao Wenzhan pun bersiaga. Pedangnya terangkat dan karakter emas berputar di sekitarnya. Pedang itu lalu membentuk lautan pedang yang sangat luas. Dia berseru, Bei Mingkangtian, kita akan bekerja sama. Kalau tidak, dia akan membunuh kita satu persatu. Bei Mingkangtian mendengus. Oke, tapi aku akan membantumu setelah aku membunuh Yun Xiao. Tanpa mengatakan apapun lagi, Bei Mingkangtian berbalik dan melesat menuju ke arah Yun Xiao. Tekanan yang mengerikan kini turun dari langit. Wajah Yun Xiao bukannya takut, dia tetap terlihat tenang. Kini Little King Kong dan buaya sudah bersiaga. Peri air pun memanggil pengawal bersirah emas dan meminta mereka untuk melindungi Yun Xiao. Ledakan terjadi saat cahaya keemasan melesat dari tanah. Telapak tangan raksasa terbentuk dan menghantam Bei Mingkangtian. Bei Mingkangtian langsung bertahan. Keduanya bertabrakan dan terpental mundur. Seorang laki-laki kini muncul di tengah cahaya itu. Dialah penguasa pulau kedua dari Pulau Xian Kong. Dia tertawa keras dan berkata, Bei Mingkangtian, pertarungan kita sebelumnya belum selesai. Wajah Bei Mingkangtian berubah muram. Minggir, aku akan membunuh Yun Xiao terlebih dahulu. Laki-laki itu menggeleng dengan santai dan berkata, kalau kau ingin menyentuhnya, kau harus melewatiku. Berdebah. Bei Mingkangtian pun berteriak. Amarahnya memuncak.
Urat di pelipisnya menonjol. Auranya melonjak liar saat dia menerjang ke arah laki-laki itu. Keduanya kembali bertabrakan di udara. Setiap serangan Bei Ming Kang Tian dikeluarkan tanpa sisa. Dia ingin mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin, kemudian membunuh Yun Xiao tentunya. Tapi setelah bentrok dengan Guang Yuan sebelumnya, kekuatan dari Bei Ming Kang Tian terkuras cukup banyak. Sebaliknya, penguasa pulau kedua kini masih dalam kondisi prima. Keunggulan Bei Ming Kang Tian pun lenyap. Pertarungan menjadi imbang. Karena itu Yun Xiao bisa menghela nafas. Untuk sementara, dia aman. Tanpa menunda, Yun Xiao mulai memulihkan diri. Berbagai material ia keluarkan dan dia mengunyahnya seperti sedang memakan camilan. Peri air menatapnya dengan ekspresi aneh, tetapi tidak mengatakan apapun. Sementara itu di langit, Guang Yuan berkata dingin, "Tamu terhormat, kita bergabung. Kita kalahkan Zhao Wenzhan." Laki-laki itu tertawa santai. "Boleh saja, tapi aku ingin menyelesaikan yang ini dulu." "Sialan," bentak Bei Ming Kang Tian. Pertarungan mereka semakin brutal. Gelombang energi menyapu segala arah. Mereka memaksa siapapun menjauh lebih dari 1000 meter. Wajah Guang Yuan menjadi gelap. Jelas, tidak ada yang benar-benar berniat untuk bekerja sama. Zhao Wenzhan tertawa pelan. Sepertinya masing-masing punya rencana sendiri. "Tutup mulutmu!" teriak Jiu Tian dan Leng Yu. Keduanya melesat maju dan melancarkan serangan pamungkas. Zhao Wenzhan hanya mendengus. "Lebih baik kalian menonton saja." Pedangnya terangkat dan karakter emas berputar. Satu tebasan, langit pun terbelah. Serangan Jiu Tian dan juga Leng Yu langsung hancur seketika. Tubuh mereka terpental jauh. Wajah mereka pucat pasi. Mereka meragukan apa yang sedang terjadi. Selama ini, Zhao Wenzhan dianggap yang terlemah. Tetapi kini, dia menekan mereka hanya dengan satu gerakan. Kesempatan. Suara Guang Yuan tiba-tiba terdengar. Cahaya emas menyala dan dalam sekejap, dia muncul di belakang Zhao Wenzhan. "Kau mengalihkan perhatianmu dariku. Kau benar-benar berani." Telapak tangan emas turun. Ruang terbelah. Tubuh Zhao Wenzhan langsung terpotong dua. Namun, apa kau pikir aku tidak siap? Tubuh yang terbelah itu berubah menjadi cahaya dan lenyap. Suara dingin muncul di belakang Guang Yuan. Pedang melesat langsung ke arah dada Guang Yuan. Darah segera menyembur keluar. Semua orang terkejut. "Penguasa pulau pertama!" Di tengah kepanikan itu, Guang Yuan justru tersenyum tipis. Bahkan orang pintar pun bisa salah. Tapi tidak untuk yang kedua kalinya. Tubuhnya berubah menjadi cahaya emas dan kemudian lenyap. Pada detik berikutnya, dia muncul di atas Zhao Wenzhan. Wajahnya penuh dengan niat membunuh. "Selesai sudah," katanya. Telapak tangan emas jatuh dan menghantam tubuh Zhao Wenzhan hingga dia jatuh dan membentuk kawah besar. Debu beterbangan. Guang Yuan menarik nafas berat. Tubuhnya kini sudah ada di ambang batas. Tapi tiba-tiba teriakan peri air menggema. "Mosa!" Guang Yuan menunduk. Tubuh yang ada di kawah itu ternyata bukan Zhao Wenzhan, melainkan Mosa. Wajah peri air pun pucat, matanya berkaca-kaca. "Penguasa pulau pertama, kau berani membunuhnya? Lihat saja, aku pasti akan membunuhmu." Aura emas mulai muncul dari tubuh peri air. "Berhenti atau kau akan mati." Yun Xiao langsung menahannya.
Dia kemudian berkata, "Tubuh Mosa sudah lama mati. Dia hanyalah boneka." Mendengar itu, peri air terkejut. Yun Xiao sendiri sadar Zhao Wenzhan adalah ancaman yang lebih berbahaya daripada yang mereka kira. Udara mendadak membeku. Rasa dingin kini menjalar di tubuh Guang Yuan. Sebuah suara dingin terdengar. "Setelah bertahun-tahun aku melayanimu, kau bahkan berniat membunuhku tanpa ragu." Zhao Wenzhan muncul lagi. Matanya tampak dingin dan dia berkata, "Kalau memang begitu, maka aku tak perlu berbelas kasihan kepadamu." Pedangnya bergetar. Hukum pedang memenuhi ruang. Pedang itu menusuk dari belakang. Aura kematian langsung menyelimuti tubuh Guang Yuan. Akhirnya dia pun meraung, "Jari penembus langit." Dua jarinya bersinar emas. Bayangan teratai muncul samar dan menusuk ke depan. Cahaya pedang Zhao Wenzhan hancur. Tapi wajah Guang Yuan kini berubah pucat. "Tipuan lagi?" Tiba-tiba, langit di atasnya meledak dan badai energi turun. Di tengahnya pedang raksasa jatuh dari langit, langsung menuju ke arah kepala Guang Yuan. Di sisi pedang raksasa itu, sosok Zhao Wenzhan perlahan muncul. Dia berkata, "Pedang ratapan hujan angin lagu jahat." Tubuhnya dan pedang raksasa itu turun bersamaan, bagaikan dewa kematian yang jatuh ke dunia fana. Guang Yuan kini diliputi ketakutan. Tubuhnya membeku. Dalam tekanan hidup dan mati, seluruh potensinya meledak. Dia meraung. Ki elemen campuran dilepaskan. Jari yang terulur segera ditarik. Sebuah penghalang terbentuk di depannya. Namun semua sudah terlambat. Lautan ki pedang telah turun. Serangan itu merobek penghalang dan langsung menghantam tubuhnya. Ledakan menggema dan membuat langit sampai bergetar. Ruang seolah runtuh lapis demi lapis. Guang Yuan meraung kesakitan. Tubuhnya langsung berubah menjadi naga sejati. Dia melesat ke langit sambil mengaum. Suaranya mengguncang langit. "Penguasa pulau pertama juga memiliki garis keturunan naga?" Semua orang terkejut. Aura naga yang terpancar darinya tidak kalah dari kekuatan Xiangxi. Ekspresi mereka kini menegang. Keringat dingin mengalir di wajah masing-masing orang. Tatapan Zhao Wenzhan tetap dingin. Hanya tekad membunuh yang tersisa saat ini. Dia membiarkan Guang Yuan berubah wujud sepenuhnya. Naga itu kini melayang di antara awan. Namun belenggu pedang raksasa tetap menahannya. Dia tak mampu melarikan diri. Hanya bisa menyaksikan pedang itu terus turun ke bawah. Guang Yuan membentuk segel dengan kedua tangannya. Bibirnya bergerak cepat, melafalkan bahasa naga kuno dan sulit dipahami. Seiring lantunan itu, cahaya pedang bermunculan dari seluruh tubuhnya, semakin terang dari detik ke detik. Di kejauhan, cahaya keemasan platform lotus bersinar lebih menyilaukan. Bunga teratai mekar sempurna. Tiba-tiba bumi pun bergetar hebat. Gunung-gunung berguncang. Dari dasar pulau Xiankong, ribuan berkas cahaya melesat keluar dan berkumpul menuju Guang Yuan. Guang Yuan meraung, mengangkat kedua tangannya untuk menahan semua itu. Badai pedang meledak tanpa batas, menciptakan gelombang energi yang begitu mengerikan. Bahkan cahaya keemasan dari platform lotus pun ikut tersapu. Pusaran raksasa terbentuk di udara, berputar lama tanpa tanda mereda. Sosok Zhao Wenzhan dan Guang Yuan kini lenyap di dalamnya. Melihat semua gerakan itu,
Yun Xiao bergumam seakan dia mengingat sesuatu. Di langit yang begitu kacau, selain pusaran energi, hanya Bei Ming Kang Tian dan para penguasa pulau yang tersisa. Pertarungan mereka belum berhenti, masih berlangsung mati-matian. Bei Ming Kang Tian tak memiliki pilihan lain. Dia bertekad untuk membunuh Yun Xiao. Dia akan menyingkirkan siapapun yang berani menghalangi jalannya. Peri air mengusap air matanya. Suaranya bergetar. Kau mengenal Zhao Wenzhan? Dia juga yang membunuh Mosa. Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, Mosa sendiri telah membunuh orang tak terhitung jumlahnya. Di dunia ini, siapapun yang kuat, dialah yang dihormati. Apa hanya dia yang boleh membunuh, sementara orang lain tak boleh membunuhnya? Logika itu salah. Peri air terdiam. Dia tak mampu membantah perkataan Yun Xiao. Lalu kemudian di langit, ledakan kembali menggema. Platform lotus di kejauhan berubah menjadi cahaya keemasan dan masuk ke dalam pusaran itu. Dalam sekejap kemudian, cahaya emas meledak keluar, menghancurkan badai energi. Semua orang membelalak. Dua sosok muncul kembali di langit. Zhao Wenzhan kini berdiri dengan pedang terhunus, menusuk lurus ke dada Guang Yuan. Sementara itu, tangan Guang Yuan telah berubah menjadi cakar naga, mencengkram pedang itu dengan erat. Darah mengalir dari tubuh-tubuhnya. Cahaya dari platform lotus kini berubah menjadi sinar emas dan langsung menembus di antara alis Guang Yuan. Muncul tanda teratai emas di sana. Kau gila! Seru Zhao Wenzhan, wajahnya berubah. Guang Yuan sendiri muntah darah, tapi dia kemudian tertawa liar. Berkatmu, aku berhasil menguasai platform lotus lebih cepat dari yang kuduga. Penguasa pulau kelima, kupikir aku harus mengucapkan terima kasih padamu. Wajahnya berubah menjadi buas. 10 jari menjepit pedang itu, menimbulkan suara gesekan tajam yang menyayat telinga. Platform lotus telah lama tertidur di lautan ini. Selama itu juga, selain memulihkan kekuatannya, Guang Yuan terus mencari cara untuk memurnikannya. Dan akhirnya, dia menemukan metode rahasia visualisasi Rusi. Metode ini tidak bisa digunakan sendirian. Dia harus dipadukan dengan bahasa naga untuk mengaktifkan kekuatannya. Entah apa alasan, sang kaisar laut pertama menetapkan batasan itu. Namun bagi Guang Yuan, ini adalah keuntungan besar. Artinya, hampir mustahil bagi orang lain untuk merebut senjata tingkat transenden ini. Zhao Wenzhan sendiri jelas tidak mengetahui hal itu. Selama puluhan tahun, Guang Yuan telah mencoba berkali-kali memurnikan platform lotus dan selalu gagal. Bahkan beberapa kali dia hampir mati akibat serangan balik. Tapi barusan, saat Guang Yuan berada di ambang kematian, dia tak lagi peduli. Dia mengambil resiko terbesar dan akhirnya berhasil. Zhao Wenzhan mendengus. Meskipun kau telah menyatu dengan platform lotus, apa kau pikir kau masih bisa membalikkan keadaan dengan kondisi tubuhmu itu? Guang Yuan tampak ganas. Seranganmu memang sempurna, luar biasa. Kau adalah jenius. Tapi, apakah kau benar-benar bisa membunuhku sekarang? Tawa Guang Yuan dipenuhi niat membunuh. Kini aku telah menyatu dengan platform lotus. Laut ini juga telah kembali stabil. Hanya dalam beberapa tahun, aku pasti sudah bisa memulihkan kekuatanku sepenuhnya. Dan jika saat itu tiba, aku pasti akan memburumu walau ke ujung dunia. Zhao Wenzhan mendengus.
Tapi jangan harap kau bisa meninggalkan pulau ini hidup-hidup. Tangan kirinya bergerak. Pedang panjang itu kini meraung keras. Suaranya benar-benar memekakkan telinga. Getarannya mengguncang cahaya kemasan di tangan Guang Yuan. Bahkan membuat gendang telinga semua orang berdesing. Kilatan cahaya pedang menyala. Beberapa bilah tajam tiba-tiba muncul dari badan pedang. Segel kedua terbuka. Rasa sakit tajam langsung menjalar di tangan Guang Yuan. Pedang di bawah cakar naganya tak lagi bisa dikendalikan. Dari kedua sisi bilah itu, 7 duri pendek mencuat, berputar seperti pusaran kecil, dan duri itu terus-menerus mengoyak kulit dan daging Guang Yuan. Di atas pedangnya, angin tak terhitung jumlahnya berputar liar. Siluet samar seekor binatang buas mulai terbentuk. Itu adalah roh pedang yang siap menerobos keluar kapan saja. Hati Guang Yuan bergetar hebat. Kau belum menggunakan seluruh kekuatanmu tadi. Pedang ratapan hujan angin, alam bayangan menyatu. Angin pun menyapu. Tubuh Guang Yuan terpental lebih dari 10 meter. Tapi dia tetap terikat oleh kekuatan pedang itu. Dia tidak bisa melarikan diri. Amarah dan keterkejutan kini bercampur dalam dirinya. Niat pedang Zhao Wenzhan terus meningkat, menekannya tanpa henti. Perasaan bahaya terus meningkat. Tanpa ragu Guang Yuan melantunkan bahasa naga. Gelombang kekuatan besar menyebar dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, tangannya membentuk seni ilahi. Tulisan Ru Youwen muncul di antara alisnya, bersinar dengan cahaya emas. Tidak ada gunanya, tubuhmu hampir runtuh. Seberapa besar kekuatan yang masih bisa kau tarik dari platform Lotus? Jika benda itu berada di tanganku, barulah aku bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya, kata Zhao Wenzhan. Roh binatang pada pedang milik Zhao Wenzhan mengembun sepenuhnya, lalu kemudian menebas. Langit pun berputar, pusaran raksasa terbentuk dengan Zhao Wenzhan sebagai pusatnya. Cahaya pedang melesat ke angkasa, seolah ingin memotong segala yang ada. Wajah Guang Yuan pun memucat. Di bawah tekanan itu, hatinya benar-benar terguncang. Kekuatan platform Lotus telah terkuras terlalu banyak. Dia dipaksa hingga batas seperti ini, dan dia hampir tak mampu bertahan. Tiba-tiba, 2 sosok melesat maju. Mereka berdiri tepat di depan Guang Yuan. 2 sosok itu adalah Leng Yu dan Jiu Tian. Kini tubuh Leng Yu berubah menyerupai binatang buas. Sayap hitam pekat terbentang lebar ke langit. Dia mengeluarkan teriakan panjang dan gelombang suara mengguncang udara, melawan niat pedang dari Zhao Wenzhan. 2 belati muncul di atas kepalanya, membentuk salib merah menyala dan kemudian menebas turun. Di sisi lain, ekspresi Jiu Tian juga mengeras. Tubuhnya berubah, 8 kepala muncul dengan taring terbuka. Masing-masing juga mengaum. Dia menarik nafas dalam. 7 kepalanya tiba-tiba meredup seolah kekuatan mereka diserap ke dalam 1 kepala. Aura tubuhnya melonjak berkali-kali lipat. Tombak di tangannya kini bergetar hebat dan hampir tak mampu menahan energi itu. Cahaya tombak meledak, bahkan melampaui kekuatan Leng Yu. 2 serangan itu kini menyatu, menghantam langsung ke arah lautan hukum pedang dan berusaha menembus langit. Mata Guang Yuan melebar. Dia tak menyangka, di saat segenting ini, keduanya justru datang melindunginya. Jurus milik Zhao Wenzhan kini tertahan oleh kedua kekuatan besar itu dan meledak di udara. Namun, Ki pedang berubah bentuk. Dari angin kemudian berubah menjadi hujan. Hujan pedang yang sangat deras. Leng Yu dan Jiu Tian langsung terpukul mundur. Pikiran mereka terguncang hebat. Keduanya memuntahkan darah dan terpental mundur.
Belum sempat mereka pulih, hujan pedang kembali jatuh. Wajah mereka dipenuhi kepanikan. Mereka tak mampu menahan serangan susulan itu. Lalu cahaya emas berkilat di mata Guang Yuan. "Penguasa pulau pertama, orang ini terlalu kuat. Kami hanya bisa melakukan ini." Guang Yuan lalu menarik mereka berdua memasuki penghalang. Dan sejak di dalam penghalang, mereka akhirnya bisa menghela nafas lega. Sementara serangan Zhao Wenzhan tertahan. Kini mereka kembali ke wujud manusia. Wajah mereka pucat dengan darah yang masih ada di sudut bibir. Guang Yuan menatap mereka dengan ekspresi muram. "Kalian sudah melakukan pengorbanan besar. Aku pasti akan membunuh Zhao Wenzhan untuk membalaskan dendam kalian." Kata-kata itu seakan menjadi pujian, tetapi hal itu justru membuat keduanya tercengang. Karena kalimat terakhir dari Guang Yuan seakan menyiratkan kalau keduanya sudah mati. Mereka berdua hendak bertanya, tapi pada detik berikutnya ekspresi mereka berubah drastis. "Tunggu, penguasa pulau pertama!" Kini, sebuah kepala naga raksasa muncul di sana dengan mata merah menyala dan mulut terbuka lebar. Dalam sekejap, keduanya ditelan hidup-hidup. Jeritan mereka bahkan tak terdengar. Tak ada perlawanan dan tak ada kesempatan. Yang ada hanya suara tulang yang diremukkan. Semua orang yang menyaksikan adegan itu merasakan hawa dingin menjalar dari tulang belakang mereka hingga ke dalam jiwa. Guang Yuan keji, kejam, dan tidak punya hati nurani. Kedua penguasa pulau baru saja mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan Guang Yuan. Tapi mereka kemudian dimakan begitu saja. Bahkan ekspresi Zhao Wenzhan pun kini tampak terdistrak. "Guang Yuan, apa kau sama sekali tidak memiliki hati nurani?" Kepala naga itu perlahan menelan apa yang ada di mulut. Lalu kemudian perlahan kembali ke wujud Guang Yuan. Kini Guang Yuan berdiri di sana. Auranya menjadi semakin kuat. Tatapannya pun penuh dengan keganasan. "Hati nurani? Zhao Wenzhan, kaulah yang memaksaku. Jika aku tidak memakan mereka, maka kami bertiga akan mati di tanganmu." Suara Guang Yuan terdengar dingin. Dia mengepalkan tangannya. "Daripada kami mati bersama, lebih baik aku menanggung kehinaan ini. Dan kemudian aku hidup, lalu menggunakan kekuatan mereka untuk membunuhmu." Tangannya membentuk segel aneh. Dia melafalkan bahasa naga dan karakter kuno keluar dari tanda di antara alisnya. Tanda itu berputar di sekitar tubuhnya. Aura Guang Yuan seketika melonjak drastis. Ekspresi Zhao Wenzhan pun akhirnya berubah menjadi serius. Dia telah menggunakan dua teknik pedang pamungkas. Seharusnya itu cukup untuk mengakhiri segalanya. Bahkan, jika meleset pun, dia masih punya satu serangan terakhir. Namun kini, segalanya telah berubah. Dua martial soul dragon bintang 8 telah menjadi bahan bakar bagi Guang Yuan. Ditambah kekuatan platform Lotus, situasinya kini benar-benar berbalik. Cahaya kemasan memancar dari dahi Guang Yuan. Aura suci bercampur dengan kekejaman menjadi satu. Kontras itu yang membuat semua orang menjadi merinding. Yun Xiao menatap dengan ekspresi berat. Artefak itu, jelas itu adalah salah satu dari artefak transenden di dunia. Belakangan ini, satu persatu artefak itu mulai bermunculan di era ini. Dan itu jelas bukan sebuah kebetulan. Ini adalah pertanda sebuah perubahan besar akan segera terjadi. Kini,
Cahaya teratai emas mekar di antara alis Guang Yuan. Dia melantunkan mantra, suaranya bergema seperti berasal dari langit yang kuno. Segala sesuatu bagaikan mimpi, bagaikan bayangan, bagaikan embun dan kilat. Langit pun berubah, awan keberuntungan berkumpul. Bayangan naga kini memenuhi cakrawala. Fenomena langit turun. Zhao Wenzhan merasakan bahaya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia mengangkat pedangnya perlahan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pusat energi pedang. Langit dan bumi kini seolah menjadi wilayahnya. Pedang ratapan hijau angin. Lagu jahat. Badai pedang membentuk wujud raksasa, menembus fenomena langit yang menekan dari atas. Langit pun berguncang saat ledakan terjadi. Fenomena pecah, energi bertabrakan, dan untuk sesaat keduanya imbang. Yun Xiao melihat semua itu. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di tengah benturan kekuatan itu, tawa Guang Yuan menggema. Hahaha, Zhao Wenzhan, semakin kuat dirimu, semakin aku menghargaimu. Kini kau akan menjadi batu loncatan pertamaku. Zhao Wenzhan tetap tenang. Pedangnya berputar melindungi tubuhnya dari setiap tekanan. Dia kemudian bicara, pertarungan ini tidak harus berakhir dengan kematian. Guang Yuan mencibir. Kau mencoba mengajakku negosiasi. Apa kau bodoh? Kau terlalu berbahaya. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan bisa hidup dengan tenang. Zhao Wenzhan menatapnya lurus. Tidak ada musuh abadi, tidak ada juga sekutu abadi. Yang ada hanyalah kepentingan. Kalau kamu memang cukup cerdas, kamu tentu tahu pilihan yang terbaik. Mendengar itu Guang Yuan terdiam sejenak. Tatapannya berkilat. Zhao Wenzhan kembali melanjutkan. Kau baru saja memakan 2 penguasa pulau untuk bertahan hidup. Jangan katakan padaku tentang moral. Tanpa mereka kau pasti sudah mati. Kematian mereka sebenarnya justru menguntungkanmu. Seketika langit perlahan kembali menjadi tenang. Fenomena pun memudar. Energi pun mereda. Guang Yuan tiba-tiba tersenyum. Senyumannya terlihat dingin dan begitu berbahaya. Zhao Wenzhan, kau benar-benar mengerti aku. Baiklah, kalau itu yang kau mau, kita bisa bicara. Tapi semuanya akan bergantung padaku. Apakah aku tertarik atau tidak, itu adalah hakku. Suara dari Guang Yuan menurun, penuh dengan ancaman. Semua orang yang menyaksikan adegan itu merasakan tekanan yang begitu berat di dada mereka. Lebih dari sekedar kekuatan, yang menakutkan dari Guang Yuan adalah pikirannya. Tanpa ada prinsip, tanpa ada batas, semua dia lakukan demi tujuan. Dia bisa mengkhianati siapapun, bahkan sekutunya sendiri. Pertarungan masih baru dimulai, Wak. Kalau kemarin pertarungan Yun Xiao dan Xiangxi itu baru pembuka, baru pemanasan. Dan berikutnya para ahli tingkat tinggi masih akan bertarung. Dan seperti yang Ani bilang, bahwa kali ini alur ceritanya benar-benar seperti pemain catur. Mungkin lebih tepatnya catur 4 sisi. Jadi semuanya punya strategi masing-masing, punya tujuan masing-masing, dan berusaha untuk saling melahap. Nah, kisah hidup Tuan Muda Yun masih belum selesai. Kita masih akan lanjutkan lagi di part berikutnya. Sekian untuk hari ini, terima kasih, dan see you again di next video. Bye.